Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 persamaan diferensial biasa akan mempresentasikan tentang penyelesaian persamaan diferensial non-eksak. Dengan kelompoknya Lia Titania, Anggitia Bagas, Imelda Nurhaula Hanum, Muhammad Nurhuda, Kholida Nur Anissa, dan saya sendiri Agus Setio Aji. Persamaan diferensial ini kan sudah dijelaskan banyak sama kelompok 5. Jadi di sini kelompok kami setidaknya ingin menambahkan sedikit yang ada pada persamaan diferensial non-eksak. Yaitu pertama penyelesaian persamaan diferensial non-eksak. Akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang pertama ada PD non-eksak. Persamaan diferensial tidak eksak adalah suatu PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang berbentuk M dalam kurung X, Y, dx ditambah N dalam kurung X, Y, dy sama dengan 0. Itu adalah persamaan satunya. Dan memenuhi syarat do M dalam kurung X, Y per do Y tidak sama dengan do N dalam kurung X, Y per do X. Penyelesaian PD tidak eksak dapat diperoleh dengan mengalihkan PD persamaan 1 dengan suatu fungsi U yang disebut faktor integral. Sehingga diperoleh PD eksak yaitu UM X, Y, dx ditambah UN dalam kurung X, Y, dy sama dengan 0. Itu untuk persamaan duanya. Karena PD sudah berbentuk eksak, maka memenuhi do dalam kurung UM tutup kurung per do Y sama dengan do UN per do X. Yang sama dengan U do M per do Y ditambah M do U per do Y sama dengan U do N per do X ditambah N do U per do X. Ya, sama dengan persamaannya bisa dilihat U dalam kurung do M per do Y diambil do N per do X tutup kurung sama dengan min dalam kurung M do U per do Y dikurang N do U per do X. Yaitu untuk persamaan pertama dan keduanya. Nah, cara menyelesaikannya bisa dicari fungsi rata-rata X, Y yang bisa disebut faktor integral. Sehingga mu-nya sama dengan dalam kurung M X, Y, dx ditambah N X, Y, dy sama dengan 0. Menjadi PD eksak. Sehingga, maka do rata-rata M per do Y sama dengan do rata-rata N per do X, do rata-rata per do Y M itu ditambah do M per do Y rata-rata sama dengan do rata-rata per do X N ditambah do N per do X rata-rata. Nah, penyelesaiannya itu bisa fungsi X dalam kurung fungsi X, Y sama dengan integral rata-rata dari X, Y M X, Y dx ditambah Y. Nah, lalu diturunkan terhadap Y dan disamakan dengan dengan rata-rata X, Y tutup kurung N terus X, Y diperoleh itu Y-nya. Sehingga diperoleh penyelesaian fungsi X, Y sama dengan tuh. Rumus umumnya faktor integral itu biasa itu untuk U X, Y sama dengan min M do U per do Y diambil N do U per do X itu per do M per do Y diambil do N per do X itu untuk persamaan ketiganya.
Lalu selanjutnya bisa dijelaskan dengan teman saya. Guys, lanjut. Belum ada suaranya, guys. Dicari fungsi lalitut. Dicari fungsi U buka kurung X, Y tutup kurung yang biasa disebut faktor integral, sehingga U buka kurung M X, Y dx ditambah N buka kurung X, Y dy tutup kurung dy sama dengan 0 menjadi PD eksak. Maka bagi dot U titik M per dot Y sama dengan dot U titik N per dot X dot U per dot Y M ditambah dot M per dot Y U sama dengan dot U per dot X N ditambah dot N per dot X U. Penyelesaian F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan U buka kurung X, Y M X, Y dx plus Q Y. Turunkan terhadap Y dan disamakan dengan U kali X per Y N X, Y diperoleh Y, sehingga diperoleh penyelesaian F X, Y sama dengan C. Untuk rumus umum faktor integral U X, Y sama dengan min M dot U per dot Y min N dot U per dot X tutup kurung per dot M per dot Y dikurangi dot N per dot X. Secara umum, faktor integral terdiri dari 3 kasus. Yang pertama, faktor integral U sebagai fungsi X saja. Faktor integral U sebagai fungsi X saja karena maka dot U per dot X sama dengan dot U per du per dx dan dot U per dot Y sama dengan 0. Kedua, faktor integral U sebagai Y saja. Karena U sebagai fungsi Y saja, maka dot U per dot X sama dengan 0 dan dot U per dot Y sama dengan du per dy. Faktor integral U sebagai fungsi X dan Y. Andaikan faktor integral Fi U sama dengan U X, Y, misal bentuk ubah X, Y sama dengan V, maka faktor integral U sama dengan U kurung V. Jika persamaan 3, 4, dan 5 disubstitusikan ke rumus umum faktor integral, maka faktor integral U V sama dengan E per E H V dV dengan H V sama dengan min dot M per dot Y dikurangi dot N dot X tutup kurung dot V per M
dot v min dot y dikurangi n dot v per dot x. Selanjutnya, soal yang pertama, contoh soalnya, yaitu x pangkat 3 y kuadrat min y dx plus 2x kuadrat y pangkat 3 min x dy sama dengan 0. Nah, kita mencari solusi persamaan diferensial eksaknya. Yang pertama, kita misalkan mx, y sama dengan 2x pangkat 3 y kuadrat min y, di mana do m per do y sama dengan 4x pangkat 3 y 1. Nah, itu kan do m per do y itu artinya turunan parsial dari m terhadap y. Jadi, untuk 4x pangkat 3 itu, angka 4 didapatkan dari y pangkat 2 kan diturunkan menjadi 2y. Nah, 2-nya itu dipindah ke depan, lalu dikalikan dengan 2x-nya menjadi 4x pangkat 3. Lalu yang min 1 itu didapatkan dari min y, di mana turunan terhadap y adalah 1. Nah, kemudian nx, y sama dengan 2x kuadrat y pangkat 3 min, di mana do n per x menjadi 4x y pangkat min 1. Itu diturunkan terhadap dx, jadi 2x kuadrat diturunkan menjadi 4x. X kuadratnya kan hilang. Lalu disambung ke y pangkat 3 min 1. Min 1 itu dari min x, diturunkan terhadap x menjadi 1. Kemudian do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Itu definisi dari rumus dari persamaan diferensial non eksak. Nah, jadi dari do m per do y min do n per do x sama dengan, itu tadi tinggal dimasukkan, di mana kita telah menghitung do m per dy-nya adalah 4x pangkat 3y min 1. Nah, itu ditulis, lalu dikurang dengan do n per do x-nya, yaitu 4x pangkat 3 min 1. Lalu dihitung. Nah, itu kan langsung dikurang saja. Pertamanya kali pelangi dulu, lalu menghasilkan 4xy, itu pemfaktorannya jadi 4xy dalam kurung x kuadrat min y kuadrat. Lalu angka selanjutnya kita ambil sembarang. Ya, kita misalkan v itu sama dengan x, y. Jadi v per do x sama dengan y, di mana do x y per do x sama dengan y, d sama do x-nya kan dicoret, x sama do x-nya kan dicoret menjadi y, dan do v per do y sama dengan x. Lalu untuk m do v per do y sama dengan x, 2x pangkat 3 y kuadrat min y. Nah, itu do v per do y-nya itu tinggal dimasukkan, kan do v per do y kan sama dengan x. Lalu m-nya itu kita ambil yang atasnya ini, dari m, x, y, itu dimasukkan menjadi x, itu ya, x2, x pangkat 3, y kuadrat min y. Lalu n-nya kita masukkan juga. Nah, di mana do v per do x adalah y, maka tinggal disubstitusikan saja, dimasukkan. Selanjutnya, m do v per do y min n do v per do x sama dengan, nah itu tadi kan tinggal dikalikan, yang x dikali dengan m-nya itu, kemudian yang y dikalikan dengan n, maka hasilnya menjadi 2x pangkat 4 y kuadrat min xy dikurang 2x kuadrat y pangkat 4 min xy. Lalu selanjutnya menghasilkan 2x kuadrat y kuadrat x kuadrat min y kuadrat.
Nah, dalam persamaan eksak itu kan tadi penjelasan yang pertama itu fungsi X dan Y ya. Jadi menjadi do U per U itu di mana kan U tadi adalah X, Y. Misalkan kan jadinya do U itu kan sama dengan do XY. Lalu per U. U-nya kan berarti XY. Lah sama dengan 4XY. Nah, 4XY ini didapatkan dari itu yang atasnya 2X pangkat 2, Y pangkat 2, dalam kurung X pangkat 2 min Y pangkat 2, itu diturunkan terhadap XY. Jadi antara X dan Y diturunkan semua. Menjadi 4X, kan 2X pangkat 2 diturunkan menjadi 4X. Lalu yang Y pangkat 2 diturunkan menjadi 2Y. Nah, 2 kali 2X kali 2Y kan 2-nya itu ditaruh di depan menjadi 4. Lalu untuk X kuadrat min Y kuadratnya itu tetap. Nah, untuk U-nya bukan X, XY sama dengan XY. Nah, itu sama yang di atas itu tinggal ditulis lagi lalu ditambahkan DV. Nah, hasilnya itu Santai wae, menjadi min 2 per XY DV, di mana fungsi X dan Y itu merupakan fungsi X dan Y. Lalu F1-nya, F1 kan U, X, Y, menjadi integral E min 2 per XY DY. Di mana E min 2 ln XY sama dengan 1 per X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini hasil akhirnya kan 1 per X kuadrat Y kuadrat, sehingga diperoleh persamaan diferensial eksak sebagai berikut. Nah, yang tadi F1 U X, Y-nya itu kan 1 per X kuadrat Y kuadrat. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ini berarti kita masukkan U F1 lalu MXY-nya. Kita tuliskan, ini yang awal tadi, berarti menjadi 1 per X kuadrat Y kuadrat dikalikan 2X pangkat 3 Y pangkat 2 min Y dx. Terus ditambah 1 per X pangkat 2 Y pangkat 2 dikalikan 2X pangkat 2 Y pangkat 3 min X dy. Ini N ya, N. Yang depannya itu M, yang belakangnya N. Sama dengan 0. Nah, itu persamaan itu adalah dari rumus ini, do F per do Y dx plus do G X dy dengan 0. Selanjutnya, Gus. Nah, lalu karena persamaan diferensial tadi sudah berbentuk PD eksak, sehingga untuk mencari solusinya digunakan penyelesaian PD eksak. Yang pertama itu kan ambil do F, do Y sama dengan 1 per X kuadrat Y kuadrat dikali 2X pangkat 3 Y pangkat 2 min Y. Nah, itu kan do F per do Y-nya. Itu menghasilkan 2X min 2X kuadrat Y, di mana itu persamaan 1 per X kuadrat Y kuadrat itu kita turunkan terhadap Y. Nah, awalnya itu kan dikalikan dulu sama 2X pangkat 3 Y kuadrat min Y. Itu mendapatkan hasil 2X per Y. Nah, setelah itu, setelah dipecah, disederhanakan menjadi 2X 1 X kuadrat Y. Selanjutnya untuk Fxy-nya kita integralkan persamaan sudah kita atas itu yang 2X min 1 per X kuadrat Y itu diintegralkan. 2X min 1 per X kuadrat Y dx plus GY
di mana batas atasnya itulah X. Nah, kan 2X diintegralkan terhadap dx, nah menjadi X kuadrat. 1 per XY itu 1 per X kuadrat Y integralkan, tapi kan terhadap dx, jadi Y-nya tetap. Nah, 1 per X kuadrat itu kita integralkan, dimana kalau 1 per X kuadrat kan kalau dijadikan pangkat biasa kan menjadi X. Nah, kan kalau X pangkat min 2 ditambah 1 menjadi X pangkat min 1. Nah, setelah itu kan X pangkat min 1 itu sama dengan 1 per X. 1 per X pangkat 1 ya. Nah, terus kita masukkan ke sini 1 per X pangkat 1. Nah, sama saja kalau tidak ditulis satunya kan 1 per X. Nah, Y-nya tetap, berarti tinggal ditambahkan saja menjadi min 1 per XY. Ditambah GY. Lalu do F per do Y-nya menjadi 1 min 1 per X Y kuadrat. Itu yang tadi itu tinggal dimasukkan. Plus G turunan dari GY ya. Nah, kenapa itu tidak ada X2-nya, X pangkat 2-nya? Itu karena kita turunkan terhadap do Y. Jadi X kuadratnya itu kita jadikan sebagai apa ya, konstanta atau sama dengan 0. Lalu do F per do Y-nya menjadi do F per do Y-nya itu kan sama dengan GXY. Itu sudah mutlak ya persamaan dari eksaknya. Kemudian sehingga kita menghasilkan min 1 per XY kuadrat plus G aksen Y. Ini adalah do F per do Y-nya yang tadi di atas itu sama dengan, nah ini yang Y kuadrat kali 2X, ini sebenarnya tidak pangkat ya. Ini sebenarnya 2X pangkat 2, Y-nya itu nggak pangkat, jadi biasa. 2X kuadrat, Y pangkat 3 min X. Ini merupakan GXY-nya. Nah, kemudian dituliskan ya, lagi dengan pecah yang 1 per X kuadrat Y kuadrat kali 2X pangkat 2 Y pangkat 3 min X-nya itu kita kan ini diturunkan terhadap Y. Nah, ini karena persamaan ini terhadap Y, maka itu yang 2X itu hilang menjadi 2Y. Ini yang 2Y min 1 per X Y kuadrat. Lalu untuk kan ini kan min 1 X Y kuadrat sama min 1 X Y kuadratnya itu dicoret. Kan menghasilkan 0. Maka G aksen Y-nya adalah 2Y. Nah, kalau turunan dari GY-nya itu adalah 2Y, ya turunannya adalah 2Y, maka GY-nya menjadi Y pangkat 2. Lalu solusi persamaan diferensialnya itu kita ketahui dari, tadi kan kita telah mencari nilai F1 ya, F1. F1, kemudian Fxy kan dimana itu kan integral. Nah, hasilnya X kuadrat kan yang pertama itu persamaan yang pertama, itu yang atas itu X kuadrat, kita tulis X kuadrat min 1 per XY, itu sebenarnya min bukan plus. Terus plus itu Y kuadratnya itu dari GY. Lalu kita menghasilkan X kuadrat plus 1 per XY plus Y kuadrat sama dengan 0. Soal kedua. Tentukan persamaan berikut. 2X min X kuadrat GX plus X DY sama dengan 0. Langkah pertamanya itu kita mencari MX-nya, MXY-nya
dan NXY-nya. Diketahui bahwa MXY sama dengan 2Y min X kuadrat dan NXY-nya itu X dx. MX do M-nya diturunkan terhadap Y menjadi 2. Do N-nya diturunkan terhadap X. Hasilnya menjadi 1. Karena do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, sehingga persamaan itu tidak eksak. Langkah selanjutnya, mencari UX sebagai faktor integrasi. Karena 1 per N kali do N per do Y min do N per do X, hasilnya menjadi 1/X atau Fx, maka UX E pangkat integral 1/X dx menjadi E ln X sama dengan X, sehingga diperoleh persamaan baru dan persamaan tersebut diferensial eksak. X 2X min X kuadrat dx plus X dy plus T. Ya, kita lanjut ke soal 3. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Dalam kurung 9y kuadrat per 2xy pangkat 3 dx ditambah 9xy plus 2x kuadrat y kuadrat dy sama dengan 0. Dengan faktor integral fungsi x, ini dijawab 9y kuadrat plus 2xy pangkat 3 dx plus 9xy plus 2x kuadrat y kuadrat dy sama dengan 0. Mx, y sama dengan 9y kuadrat plus 2xy pangkat 3, jadinya do M per do Y sama dengan 18y plus 6x kuadrat. N, X, Y-nya sama dengan 9xy plus 2x kuadrat Y pangkat 3. Jadinya do N per do X sama dengan 9y plus 4xy kuadrat. Karena do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, jadi merupakan PD non-eksak. Faktor integral fungsi dari X, maka do U per do Y sama dengan 0, U sama dengan do U per do X N dikurangi do U per do Y M per do M per do Y sama dengan dikurang do M per do Y dikurang do N per do X. Lalu itu dihitung jadinya do U per do X 9xy plus 2x kuadrat y kuadrat per 18y plus 6xy kuadrat ditambah 9y per 4xy kuadrat sama dengan do U per do X dikali 9xy plus 2x kuadrat y kuadrat per 9y plus 2xy kuadrat. Do U per do X dikali 9y plus 2xy kuadrat X per 9y plus 2xy kuadrat, itu U-nya sama dengan do UX per dx, do U per U sama dengan dx per do X per X. Lalu diintegralkan do U per U
sama dengan integral do X per X, jadinya ln U sama dengan ln X. Lanjut, Gus. Nah, jadinya mu sama dengan X, PD menjadi eksak, PD menjadi PD eksak, X dalam kurung 9Y kuadrat plus 2XY pangkat 3 dx plus XY plus 2X kuadrat Y kuadrat dy sama dengan 0. 9XY kuadrat plus 2X kuadrat Y kuadrat dx plus XY plus 2X pangkat 3 Y kuadrat dy sama dengan 0. F, X, Y-nya integral 9XY kuadrat plus 2X kuadrat Y kuadrat dx plus XY, plus QY. F, X, Y sama dengan 9 per 2 X kuadrat Y kuadrat plus 2 per 3 X pangkat 3 Y pangkat 3 QY. Lalu do F per do Y sama dengan N X, Y itu sama dengan 9X kuadrat Y plus 2X pangkat 3 Y pangkat 2 plus V aksen Y sama dengan 9X kuadrat Y plus 2X pangkat 3 Y kuadrat. Jadi Q aksen Y sama dengan 0, Y sama dengan C. Jadi F, XY sama dengan 9 per 2 X kuadrat Y kuadrat plus 2 per 3 X pangkat 3 Y pangkat 3 sama dengan C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sekarang soal nomor 4. Selesaikan persamaan diferensial berikut. 2X pangkat 3 Y kuadrat ditambah X kuadrat Y pangkat 3 dx plus X pangkat 3 Y kuadrat min 2X kuadrat Y pangkat 3 dy sama dengan 0. Dengan faktor integral fungsi dari XY. Soalnya tadi kan 2X pangkat 3 Y kuadrat plus X kuadrat Y pangkat 3 dx ditambah 2X kuadrat Y pangkat 3 min X dy sama dengan 0. Kita jadikan MX, Y sama dengan 2X pangkat 3 Y kuadrat plus X kuadrat Y pangkat 3. Menjadi 2M per 2Y sama dengan 4X pangkat 3 Y plus 3X kuadrat Y kuadrat. Dan untuk NX, Y sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat min 2X kuadrat Y pangkat 3 menjadi 2N per 2X sama dengan 3X kuadrat Y kuadrat 4 min 4X Y pangkat 3. Ini merupakan PD tidak eksak karena 2M per 2Y tidak sama dengan 2N per 2X. Yang ini tadi sudah sama, hampir sama seperti soal yang dijelaskan oleh Mbak Imer. Lalu, faktor integral merupakan fungsi dari XY. Kita misalkan Z sama dengan XY. Jadi, 2Z per 2Y sama dengan X. Dan 2Z per 2X sama dengan Y. Maka 2M per 2X sama dengan 2M per 2Z kali 2Z per 2X sama dengan 2M per 2Z Y. Dan 2M per 2Y sama dengan 2 mu per 2Z kali 2Z per 2Y sama dengan 2 mu per 2ZX. Maaf, tadi itu mu. Lalu kita di sini akan mencari mu-nya. Dengan maka belum. Jadi kita mencari mu-nya yaitu 2 mu per 2x n min 2 mu per 2z 2y m per 2 mu 2m per 2y min 2n per 2x.
sama dengan do mu per do y, z, y, kita masukkan n-nya tadi kan x pangkat 3 y kuadrat min 2x kuadrat y pangkat 3, kita masukkan min do mu per do z x. Kita tadi ini do mu per do y m, kita masukkan m-nya yaitu 2x pangkat 3 y kuadrat plus x kuadrat y pangkat 3 per do m per do y. Do m per do y tadi turunan dari y-nya m, jadi 4x pangkat 3 y plus 3x kuadrat y kuadrat min dari do n per do x. Do n per do x tadi kita turunan dari xn tadi, jadi 3x kuadrat min y kuadrat min 4x y pangkat 3. Selanjutnya, do m do mu per do z sama dengan x pangkat 3 y pangkat 3 min 2x kuadrat y pangkat 4. Ini kita dapatkan dari do mu per do z y, kita kalikan silang y-nya ke n, dan min 2x pangkat 4 y plus x pangkat 3 y pangkat 3. Kalau yang ini kita kalikan silang dengan x, dan 4x pangkat 3 y plus 3x kuadrat y kuadrat min 3x kuadrat y kuadrat plus 4x y pangkat 3. Ini kita jadikan satu yang bawahnya. Lalu do m per do z sama dengan min 2x kuadrat y pangkat 4 min 2x pangkat 4 y. Di sini kita samakan penyebutnya, ada x pangkat 3 dan x pangkat 3 jadi hilang, dan y pangkat 3 y pangkat 3 jadi hilang. Jadi kita tinggal min 2x kuadrat y pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 4 y. Jadinya seperti ini per, dan ini kita samakan penyebutnya dan variabelnya pangkatnya. Jadi 4x pangkat 3y plus 4xy pangkat 3. Lalu, di sini do m per do z sama dengan min x kuadrat y kuadrat kurung 2y kuadrat plus 2x kuadrat. Ini kita sederhanakan dari min 2x kuadrat y pangkat 4 min 2x pangkat y. Kita sederhanakan menjadi min x kuadrat y kuadrat 2y kuadrat plus 2x kuadrat. Dan yang bawahnya dari 4x pangkat 3y plus 4xy pangkat 3, kita sederhanakan menjadi 2xy kurung 2x kuadrat plus 2y kuadrat. Maaf, tadi di sini ada banyak kesalahan yang harusnya plus, jadi di sini malah jadi minus. Selanjutnya, do mu per do z sama dengan min x kuadrat y kuadrat. Di sini do mu per do z sama dengan kali min xy per 2. Kenapa kita bisa jadi min xy? Karena yang tadi 2y kuadrat plus 2x kuadrat itu sama, bawahnya sama juga sama. Jadi kita silang saja jadi hilang. Dan dari min x kuadrat y kuadrat per 2xy tinggal itu saja. Kita bagi xy-nya menjadi satu semua, dikurangin pangkatnya. Jadi di sini menjadi do mu per do z min xy per 2. Jadi sama dengan do mu per do z min z per 2. Karena xy tadi kita misalkan dengan sama dengan z. Jadi kita masukkan xy itu sama dengan z. Karena itu ada minnya, jadi do mu per do z min z per 2. Kenapa di situ menjadi do mu per mu sama dengan min 2 dz per dz? Karena jika kita substitusikan, kita sederhanakan lagi. Pertama, do mu per do z min z per 2 sama dengan 0. Nah, kita pindah 2 itu ke ruas sebelah. Jadi, do mu per do z min z sama dengan 2. Karena di sini masih ada per do z, kita pindahkan do z ini ke
belah lagi, kita pindahkan ruas menjadi do mu min z sama dengan 2dz. Karena tadi yang kita cari adalah mu, jadi kan di sini menjadi mu sama dengan do mu min z sama dengan 2dz. Nah, di sini kita pindahkan mu ke dalam do mu dan min z ke dalam 2dz. Jadi di sini menjadi do mu per mu sama dengan min 2 do z per z. Nah, lalu kita integralkan dengan rumus yang tadi. Integral do mu per mu sama dengan integral min 2 do z per z. Di sini menjadi integral dari do mu per mu sama dengan ln mu. Dan min 2 dz per z, min 2-nya tetap, dz per z itu sama dengan ln z. Karena di sini yang diketahui z, jadi min 2 ln z. Nah, kita tinggal hilangkan ln-nya saja. Jadi di sini kita menjadi mu sama dengan z pangkat min 2. Kenapa di sini pangkat min 2? Karena min 2 awalnya itu di depan ln, yaitu konstanta. Jadi di sini dia akan menjadi pangkat. Karena z tadi sama dengan xy, jadi di sini kita sama dengan xy pangkat min 2. Lalu setelah itu 1 per xy kuadrat kurung 2x pangkat 3y kuadrat plus x kuadrat y pangkat 3 dx plus x pangkat 3y kuadrat min 2x kuadrat y pangkat 3 dy. Ini kita masukkan mu-nya tadi dan soal yang tadi. Di sini ini menjadi persamaan diferensial eksak. Lalu di sini kita perkalikan silang pada soal yang tadi dengan mu-nya. Ini salah tulis ya, harusnya ini xy kurung xy pangkat 2. Jadi pangkat 2-nya di luar kurung. Jadi ini harusnya x kuadrat y kuadrat. Kalau kita jabarkan satu-satu, jadi kalau kita perkalikan silang menjadi 2x plus y, karena kita kalikan satu per satu. Jika dikalikan kepada 2x kuadrat y kuadrat plus x kuadrat y pangkat 3 dengan x kuadrat y kuadrat, yang 2x pangkat 3y kuadrat ini menjadi 2x, dan yang x kuadrat y pangkat 3 menjadi y saja. Jadi yang di sebelah juga sama, menjadi 2x plus y dx plus x min 2y dy sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan diferensial eksak. Lalu kita masuk ke penyelesaiannya. Fx, y sama dengan integral 2x plus y dx plus y. Nah, ini kita 2x plus y kita integralkan menjadi x kuadrat plus xy plus y. Nah, karena kita belum mengetahui y-nya ini berapa, kita tentukan dengan menggunakan do f per do y sama dengan n x, y. Jadi menjadi 0 ditambah x plus q aksen y. Ini masih sama. Jadi q aksen y kita dapatkan dari x min 2y. X min 2y yang dari dy ini. Nah, karena ini masih q aksen y, kita integralkan menjadi q y. Kenapa ini x-nya hilang? Karena yang awalnya di sini kok 0 ditambah x ditambah q aksen y sama dengan x min 2y. X sama x jadi hilang dan 0 itu tetap 0. Jadi di sini q aksen y sama dengan min 2y. Nah, kita integralkan min 2y jadi y sama dengan min y kuadrat. Jadi di sini penyelesaiannya fx, y sama dengan x kuadrat plus xy min y kuadrat sama dengan c. Ya, ini latihan soal. Ada 2 soal, selesaikan persamaan diferensial berikut. 3x sin y per x plus y cos x per y dx min x cos y per x dy sama dengan 0 dengan faktor integral fungsi dari y per x. Dan 2. Selesaikan persamaan diferensial berikut. 2x kuadrat y kuadrat plus xy kuadrat ey dx
plus X kuadrat Y kuadrat EYD sama dengan 0 dengan faktor integral fungsi dari Y per XY kuadrat. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok 6. Jika ada banyak salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.